Halo semua, perkenalkan nama saya Akbar Romadani dengan NIM 642352236. Ya, di sini saya akan menganalisis gaya kepemimpinan pada PT Gojek Indonesia dalam perspektif kepemimpinan modern. Di sini ada konsep kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan proses memengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama dalam organisasi. Konsep kepemimpinan ini tidak hanya terkait kekuasaan formal, tetapi juga mencakup kemampuan memberikan inspirasi, membangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kepemimpinan dibedakan dalam beberapa teori utama, yaitu teori sifat, teori perilaku, teori situasional, dan teori transformasional. Pemimpin yang efektif biasanya memiliki kombinasi karakter, bawaan, pola perilaku yang tepat, kemampuan membaca situasi, serta visi yang jelas dalam memimpin organisasi. Dalam organisasi modern, gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan tantangan dan dinamika industri yang terus berkembang. Ya, tipe kepemimpinan pada PT Gojek ialah menerapkan beberapa tipe kepemimpinan yang saling melengkapi untuk mendukung inovasi dan pertumbuhan bisnis perusahaan. Tipe kepemimpinan yang paling menonjol ialah gaya transformasional, yaitu kepemimpinan yang mengutamakan visi jangka panjang, pemberdayaan tim, dan dorongan motivasi tinggi. Selain itu, gaya karismatik juga terlihat melalui pengaruh pribadi para pendiri yang menginspirasi karyawan dan mitra untuk berkomitmen pada misi sosial perusahaan. Pemimpin Gojek menunjukkan gaya situasional, yaitu kemampuan menyesuaikan pendekatan kepemimpinan sesuai kondisi organisasi dan kesiapan bawahan. Kombinasi tipe kepemimpinan ini menciptakan budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif di seluruh line bisnis. Ya. Lalu, apa sih karakter dan budaya di PT Gojek itu? Pemimpin di PT Gojek Indonesia memiliki karakter yang inovatif, kolaboratif, dan adaptif dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Karakter inovatif di PT Gojek terlihat dari upaya menciptakan layanan baru yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Sikap kolaboratif ditunjukkan melalui kerjasama lintas divisi dan komunikasi terbuka antara pimpinan dan timnya. Pemimpin Gojek juga adaptif dalam menghadapi perubahan cepat di industri digital. Budaya kerja perusahaan dikenal sebagai budaya agile yang mendorong pengambilan keputusan cepat, proses kerja fleksibel, serta penghargaan terhadap kreativitas individu. Lingkungan kerja yang inklusif dan dinamis ini menjadi ciri khas budaya organisasi di Gojek. Lalu ada kecerdasan kepemimpinan. Kepemimpinan efektif memerlukan berbagai bentuk kecerdasan yang saling melengkapi agar pemimpin mampu menjalankan peran secara normal. Di PT Gojek Indonesia, pemimpin menunjukkan financial quotient dengan kecakapan mengelola sumber daya finansial perusahaan secara strategis. Yang kedua ada adversity quotient, tercermin dari ketangguhan menghadapi tantangan bisnis
dan persaingan yang ketat di industri teknologi. Selanjutnya ada intelligence quotient, tampak melalui pengambilan keputusan berbasis data, analisis, dan inovasi produk. Lalu selanjutnya ada spiritual quotient, ditunjukkan dengan komitmen terhadap nilai sosial dan visi kesejahteraan masyarakat. Lalu selanjutnya ada emosional dan spiritual quotient, terlihat dalam kemampuan membangun empati, komunikasi positif, dan semangat kolaboratif. Lalu di sini ada teori kepemimpinan. Apa saja sih teori kepemimpinan di PT Gojek Indonesia? Di sini ada teori transformasional, yaitu menekankan pentingnya visi, inspirasi, dan pemberdayaan tim untuk menciptakan perubahan signifikan dalam organisasi. Lalu yang kedua ada teori situasional, menjelaskan bagaimana pemimpin menyesuaikan pendekatan sesuai tingkat kesiapan bawahan dan kondisi yang dihadapinya. Lalu ada teori karismatik. Pemimpin harus memiliki pengaruh yang kuat dan karena pesona pribadi, komunikasi yang inspiratif, dan kemampuan membangun loyalitas tim. Ya, ketiga teori ini saling melengkapi dalam menciptakan budaya kerja inovatif dan kolaboratif yang menjadi keunggulan PT Gojek. Lalu di sini ada peran pemimpinnya. Yang pertama, sebagai visioner, pemimpin menetapkan arah strategis perusahaan untuk menjadi platform layanan teknologi terdepan di Asia Tenggara. Lalu yang kedua ada sebagai motivator. Pemimpin membangun semangat kerja, memberikan inspirasi, dan menciptakan budaya inovasi yang positif. Yang ketiga ada sebagai problem solver. Pemimpin mengambil keputusan cepat dalam menghadapi tantangan bisnis, termasuk saat terjadi perubahan mendadak di pasar. Dan selanjutnya ada aktivitas dan komunikasi pemimpin. Aktivitas kepemimpinan di PT Gojek Indonesia dilakukan melalui berbagai pendekatan yang mendukung kolaborasi tim dan inovasi. Pemimpin rutin mengadakan town hall meeting untuk menyampaikan visi, capaian, dan arah strategi perusahaan kepada seluruh karyawannya. Lalu ada komunikasi dua arah, menjadi budaya organisasi di mana karyawan diberikan ruang menyampaikan ide, masukan, atau kritik secara terbuka. Lalu selanjutnya ada pendekatan inklusif mendorong keterlibatan seluruh divisi dalam proses pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya ada aktivitas ini memperkuat rasa memiliki dan menciptakan hubungan kerja yang positif antara pimpinan dan tim kerja. Lalu apa sih kelebihan dan kekurangan kepemimpinannya? Kepemimpinan di PT Gojek Indonesia memiliki beberapa kelebihan yang menjadi kekuatan perusahaan dalam menghadapi kompetisi. Kelebihannya ialah mendorong inovasi dan kreativitas di seluruh line bisnis. Fleksibilitas organisasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan. Loyalitas tinggi karyawannya terhadap visi perusahaan. Kekurangannya ialah budaya kerja cepat dapat menimbulkan stres yang tinggi, ketergantungan pada figur pendiri dalam memotivasi timnya. Koordinasi lintas tim terkadang kurang optimal. Ya, pemahaman terhadap kelebihan dan kekurangan ini penting untuk merumuskan strategi perbaikan yang lebih efektif.
Lalu ada solusi dan strateginya. Untuk mengoptimalkan efektivitas kepemimpinan pada PT Gojek Indonesia dapat menerapkan beberapa solusi dan strategi. Solusi yang disarankan ialah menguatkan program mentoring dan pelatihan kepemimpinan secara berkala di semua level manajemen. Menyusun keseimbangan antara fleksibilitas budaya kerja dengan struktur kerja yang jelas dan terarah. Memperhatikan kesejahteraan mental dan beban kerja karyawan agar produktivitas tetap optimal. Strategi yang efektif akan mendukung pengembangan pemimpin masa depan serta meningkatkan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Ya, berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan di PT Gojek Indonesia menggabungkan pendekatan transformasional, karismatik, dan situasional yang mendukung inovasi dan pertumbuhan organisasi. Pemimpin Gojek memiliki karakter yang visioner, kolaboratif, dan adaptif dalam menghadapi perubahan industri digital. Meskipun terdapat kekurangan, seperti tingginya tingkat stres dan ketergantungan pada figur tertentu, perusahaan memiliki peluang besar untuk memperbaiki kelemahan melalui coaching dan penguatan struktur kerja. Dengan strategi yang tepat, kepemimpinan di PT Gojek Indonesia dapat menjadi teladan bagi organisasi lain dalam membangun budaya kerja yang inovatif dan berkelanjutan. Ya, itu saja pembahasan mengenai analisis kepemimpinan di PT Gojek Indonesia. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan.